Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana memasukkan citasi atau membuat citasi dan juga membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan aplikasi yang sudah built-in pada Microsoft Word. Di sini saya coba untuk mengetik sebuah teks ya. Sebagai catatan untuk Microsoft Word yang saya gunakan adalah versi 2013. Jadi mungkin ketika teman-teman menggunakan versi Microsoft Word versi lain, mungkin ada perbedaan tampilan ya. Mungkin kalau teman-teman ketika membuka Microsoft Word nanti akan muncul seperti ini, akan muncul langsung di home. Untuk menambahkan citasi, teman-teman bisa klik di bagian reference ya, reference. Kemudian di insert citation ya. Di sini teman-teman pada tampilan Microsoft Word-nya kemungkinan tidak akan ada tampilan Mendeley, ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan Mendeley yang berfungsi sama seperti reference di insert citation ini. Hanya saja ini merupakan additional software gitu ya. Jadi tidak built-in di Microsoft Word. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita menambahkan citasi, sumber citasi ya, menambahkan sumber citasi pada atau menggunakan aplikasi yang sudah built-in pada Microsoft Word. Coba teman-teman klik di reference, kemudian ke insert citation. Insert citation. Kemungkinan dari teman-teman nanti tidak akan ada yang bagian ini ya, Dewi, I, titik 2 sarjana, I, titik, M titik ini tidak ada, karena ini merupakan pustaka yang sudah saya masukkan dalam sistem ini. Kalau untuk menambahkan baru, tinggal klik add new resource ya. Pada kesempatan ini teman-teman ketika menulis nama itu nama belakang, koma, nama depan, kemudian titik koma, dilanjutkan dengan author selanjutnya. Coba kita ketik author yang coba kita asal gitu aja ya. Pada ini saya buat 2 author saja. Kemudian di title ini adalah judul dari artikelnya. Coba kita buat judulnya menjadi Oke. Terus kemudian jurnal name-nya jurnal apa kita masukkan. Kemudian pada bagian year kita bisa masukkan artikel itu terbit pada tahun berapa. Semisal di sini saya masukkan di tahun 2017. Kemudian halaman. Biasanya pada artikel jurnal itu memiliki halaman. Coba kita masukkan di sini. Ya. Kemudian ini ketika teman-teman menambahkan itu nanti akan muncul yang hanya tampilan seperti ini. Jadi tampilan standar yang isinya hanya author, title, journal name, year, page. Tapi ketika teman-teman ingin memasukkan volume semisal atau hal detail lainnya itu bisa klik di bagian show all bibliography field. Klik, nanti akan keluar seperti ini. Akan banyak bulannya apa, page-nya apa gitu ya. Tapi yang ada tanda bintang merah ini adalah yang wajib harus diisi. Yang lainnya itu tidak wajib karena mungkin kita ingin menambahkan volume semisal. Volumenya semisal 2, isunya yang 3 gitu dan sebagainya. Ketika sudah
Dan sekarang untuk artikel jurnal itu biasa memiliki doi. Doi-nya bisa kita masukkan di sebelah sini. Atau URL-nya, atau dan sebagainya. Nah, ini yang dari awal saya jelaskan tadi, ketika ini kita ingin menambahkan jurnal, artikel jurnal ya. Sebenarnya ini bisa di sumber-sumber lain. Kita bisa klik di bagian type of source ini. Ini ada journal artikel, ada book section, artikel in periodical, conference proceeding, report, dan sebagainya. Nanti tinggal diikuti saja isiannya seperti apa, nanti akan keluar. Pada kesempatan kali ini saya hanya mencoba untuk menambahkan atau mencoba untuk membuat yang jurnal artikel gitu ya. Dan ketika semua sudah diisi, kita klik OK. Dan nanti akan keluar seperti ini. Ini ketika memang kita belum ada dalam database kita. Dalam database ini belum ada gitu ya. Tapi ketika sebelumnya kita sudah input gitu ya. Input nanti akan ada seperti ini. Yang Suparno Sandi ini yang baru saja saya input. Kemudian Dewi dan Sarjana ini yang sudah saya input sebelumnya. Ini akan keluar seperti ini. Jadi ketika nanti teman-teman sudah ada inputan seperti itu, tinggal nanti klik bagian itu. Ini saya coba masukkan kalimat ya. Saya coba masukkan kalimat. Saya coba masukkan kalimat agar memang terlihat seperti paragraf utuh gitu ya. Terus kemudian di sini saya ingin menambahkan sumber citasinya. Sumber citasinya di mana? Kita coba klik insert citation dan yang sudah kita input sebelumnya, ini yang Dewi ini, coba kita klik, kemudian kita kasih titik ya. Berarti di sini saya mengutip dari dua penulis gitu ya, dua penulis dan kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian setelah kita menulis banyak, kemudian kita sudah memasukkan sumber-sumber kutipannya seperti ini, kemudian kita membuat daftar pustaka. Daftar pustaka secara otomatis kita bisa buat juga di bagian ini, bibliografi. Bibliografi kita tinggal klik saja, tinggal klik gitu ya. Klik, nanti sudah akan keluar seperti ini. Jadi semua kutipan dan sumbernya yang sudah kita input menggunakan insert citation tadi, nanti akan langsung keluar secara otomatis dalam daftar pustaka. Bibliografinya tinggal kita ganti menjadi semisal reference atau dalam bahasa Indonesia daftar pustaka semisal. Dan fontnya juga biasanya fontnya akan seperti ini. Nanti kita bisa tinggal diganti fontnya. Misal seperti ini, kita coba kita samakan, kemudian warnanya juga kita samakan. Kemudian ukurannya juga kita samakan semisal. Oke. Ini sudah ada sumber citasinya, sudah ada kutipannya, kemudian daftar pustaka sudah dibuat secara otomatis. Nah, ini style yang ada, daftar pustakanya kita bisa lihat di sini. Tadi secara otomatis memang ada muncul apa biasanya, atau muncul otomatis yang lainnya. Tinggal ketika memang aturan penulisan karya tulis ataupun skripsi ataupun penelitian ataupun artikel lainnya yang ingin kita tulis itu ada aturannya, ada panduannya, itu kita tinggal rubah di bagian sini. Di atas bibliografi tadi ada style ya, kita tinggal pilih di sini. Kita bisa memilih Harvard, bisa memilih ISO 690, bisa milih MLA gitu ya. Ketika kita ganti, nanti di dalam daftar pustaka modelnya akan ikut berubah gitu ya. Misalnya kita ganti ISO nanti juga akan berubah. Di bagian sumber kutipannya pun akan ikut berubah. Ya, tergantung dari style yang kita pakai gitu ya. Kita rubah lagi menjadi apa semisal. Jadinya seperti ini. Ketika kita rubah jadi MLA, jadinya seperti ini. Seperti itu. Jadi untuk pembuatan atau memasukkan
sumber sitasi atau sumber kutipan menggunakan aplikasi otomatis yang sudah built-in di dalam Microsoft Word, saya rasa itu tidak susah ya. Nah, untuk kesempatan lainnya nanti akan saya bagi bagaimana kita mengembangkan, menambahkan sumber kutipan dan juga membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan aplikasi di luar yang sudah built-in di dalam Microsoft Word, yaitu Mendeley. Saya rasa dari saya cukup sekian, tidak susah-susah amat untuk bagian ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.